Dokter, terkait tentang hasil ketika lab ini ya, apakah harus harus dibaca oleh dokter yang menangani atau kita bisa membacanya, atau bagaimana dokter ketika sudah mendapat hasil lab ini, apakah harus dokter yang membacakan, oh ini penyakitnya seperti ini gitu. Iya, untuk yang paling idealnya kembalikan ke dokter yang meminta tadi, karena dokter yang menyarankan ketika misalnya periksa ke penyakit dalam misalnya. Dokter penyakit dalam ini menulis misalnya menceklis pemeriksaan misalnya kolesterol apa diperiksakan. Nah, ada maksudnya di situ. Mungkin dokternya ini curiga ke arah penyakit sana ya, misalnya dokternya ini ingin mengecek kondisi ginjalnya atau jantungnya seperti apa, atau misal kondisi heparnya seperti apa dengan pemeriksaan laboratorium itu. Nah, nanti yang paling bagus ya nanti kembalikan lagi ke dokternya yang tadi menyarankan pemeriksaan laboratorium tadi, agar nanti kan sudah tahu dokternya sudah periksa, sudah anamnesis ya, sudah tahu riwayat penyakitnya. Nah, tinggal dilengkapi dengan laboratorium tadi. Nah, ketika itu sudah lengkap tuh hasilnya. Nah, ketika dia baca sendiri ya mungkin tidak semuanya paham ya. Mungkin ada nilai normalnya, tapi ini apa maksudnya, misalnya ketika HB-nya nih turun, apa maksudnya anemia ya. Mungkin tahu anemia, tapi apakah butuh transfusi atau tidak, atau butuh obat penambah darah atau tidak. Nah, itu kan butuh kemampuan dari seorang dokter. Atau misalnya periksa hasilnya misalnya ada yang tidak normal nih, apa nih, kita tidak tahu penanganan selanjutnya nanti. Atau kita akhirnya lari ke dokter lain, misalnya dokter lainnya tidak tahu riwayat penyakitnya ya, maka lebih baik tuh kembali ke dokter yang awal yang menyarankan pemeriksaan laboratorium. Kadang nanti dokter yang selanjutnya atau dokter yang lain tidak tahu nih kenapa alasan dokter yang pertama ini meriksa cek lab tertentu ini tidak tahu alasannya apa, mungkin ya berbeda jalan pikirannya ya. Yang paling baik adalah kembali lagi ke dokter yang menyarankan.